أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan menjawab sebuah komentar dari sobat MSLB Channel. Pertanyaannya dari @Rafi-Yakob 6008. Apakah benar Imam Mahdi lahirnya hari Senin dan dalam keadaan yatim dari bayi umur 40 hari? Apakah benar beliau cucunya Sunan Gunung Jati? Dan beliau di telapak tangan kanannya ditulis lafaz Allah oleh gurunya Wali Abdal dan Wali Besar Kutubul Zaman. Dan beliau tubuhnya secara gaib dirubah burung Raja Wali yang selalu terbang ke aras. Seperti itulah pertanyaannya, dan kami akan menjawabnya langsung melalui video ini. Dan kami menjawabnya sesuai dengan apa yang kami ketahui dan apa yang kami pahami mengenai sosok kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pemimpin bumi pada zaman sekarang ini. Pertanyaan pertama, apakah benar Imam Mahdi lahirnya hari Senin dan dalam keadaan yatim dari bayi umur 40 hari? Imam Mahdi adalah figur yang mendominasi khayalan dan mitos dalam budaya Islam. Seringkali diceritakan dengan latar belakang kehidupan yang tragis dan keajaiban yang luar biasa. Namun realitasnya mungkin jauh dari apa yang sering kita dengar. Berbeda dengan kepercayaan populer, Imam Mahdi tidak terlahir sebagai seorang yatim. Dia lahir dalam kondisi yang jauh lebih umum, dengan kedua orang tuanya hadir dalam kehidupannya. Dan mengenai hari apa beliau lahir, kami kurang tahu akan hal itu. Namun keluarganya tidak tergolong dalam lingkaran elit, melainkan memiliki keadaan sederhana seperti banyak keluarga lainnya. Pertanyaan yang kedua, apakah benar beliau cucunya Sunan Gunung Jati? Menurut pengetahuan dan pemahaman kami, terlepas dari kepercayaan yang beredar, Imam Mahdi bukanlah cucu dari Sunan Gunung Jati. Kedua tokoh ini, meskipun keduanya memiliki tempat penting dalam sejarah Islam, tapi kedua tokoh ini tidak memiliki hubungan keluarga langsung satu sama lain. Pertanyaan yang ketiga, dan beliau di telapak tangan kanannya ditulis lafaz Allah oleh gurunya Wali Abdal dan Wali Besar Kutubul Zaman. Ada kepercayaan bahwa Imam Mahdi memiliki lafaz Allah yang dituliskan di telapak tangan kanannya oleh gurunya yang merupakan Wali Abdal dan Wali Besar Wali Kutubul Zaman. Namun dalam versi yang lebih realistis, lafaz Allah di telapak tangan Imam Mahdi diyakini berasal langsung dari Allah, bukan ditulis oleh manusia. Ini bukanlah sebuah proses konvensional di mana tinta atau pena digunakan, melainkan sebuah tindakan ilahi yang dilakukan dengan cahaya. Lebih mengejutkan lagi, tidak ada bekas yang tertinggal dari tulisan tersebut, jauh dari apa yang biasa kita bayangkan. Pertanyaan yang keempat, dan beliau tubuhnya secara gaib dirubah burung Raja Wali yang selalu terbang ke aras. Salah satu mitos yang paling terkenal tentang Imam Mahdi adalah kemampuannya untuk berubah menjadi burung Raja Wali dan terbang ke aras.
Namun dalam realitasnya, tidak ada bukti yang mendukung klaim ini. Tubuh Imam Mahdi adalah manusia biasa juga seperti kita dan tidak memiliki kemampuan ajaib untuk berubah menjadi burung Raja Wali. Itu secara zahirnya. Tapi jika dikaji secara gaib, berarti kita membicarakan secara ruhani. Kalau secara tubuh ruhani, tanpa merubah diri menjadi burung Raja Wali, atau tanpa merubah diri menjadi apapun, beliau bisa dengan secepat kilat jika ingin terbang ke aras. Dimensi ruh itu meliputi nur, jadi dengan secepat kilat beliau bisa terbang ke aras dan kemanapun beliau mau dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, melalui gambaran yang lebih realistis ini, kita dapat melihat bahwa sosok Imam Mahdi tidak selalu berdampingan dengan mitos dan keajaiban. Secara zahir, beliau adalah seorang individu dengan kehidupan yang sederhana, dan ketika dipahami dengan lebih baik, mungkin kita bisa mendekati pemahaman yang lebih benar tentang perannya dalam sejarah dan agama Islam. Meskipun dikelilingi oleh banyak mitos dan legenda, peran sebenarnya dari Imam Mahdi dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam keyakinan umat Muslim. Dalam tradisi Islam, Imam Mahdi dipercayai sebagai pemimpin yang akan muncul pada akhir zaman untuk membawa keadilan, menegakkan agama Allah, dan mengakhiri kekacauan di dunia. Imam Mahdi diyakini akan muncul ketika dunia tenggelam dalam ketidakadilan dan kegelapan moral. Dia akan memimpin umat Muslim dalam pertempuran terakhir melawan kejahatan, dan kemenangan akhir akan menjadi milik kebenaran. Keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi telah menjadi bagian penting dari eskatologi Islam yang merupakan studi tentang akhir zaman. Salah satu atribut utama yang diharapkan dari Imam Mahdi adalah kepemimpinan yang adil. Dia dianggap sebagai sosok yang akan menegakkan hukum Allah dan tegas namun adil, memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan merasakan keadilan di bawah pemerintahannya. Keadilan ini akan mengatasi segala bentuk ketidakadilan yang mengakar dalam masyarakat. Kedatangan Imam Mahdi juga dianggap sebagai masa transformasi besar dalam sejarah manusia. Dia diharapkan akan membawa perubahan sosial dan spiritual yang mendalam, memperbaiki hubungan antar manusia, dan membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan. Selain itu, kehadiran Imam Mahdi diyakini akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi umat manusia secara keseluruhan. Salah satu peran utama yang diharapkan dari Imam Mahdi adalah untuk mengakhiri konflik dan perang yang melanda dunia. Dia dianggap sebagai mediator yang akan membawa kedamaian dan rekonsiliasi antara berbagai kelompok dan bangsa yang bertikai. Melalui ajaran dan kepemimpinannya, diharapkan bahwa ketegangan politik dan agama dapat diselesaikan dan dunia dapat menyaksikan era perdamaian yang berkelanjutan. Bagi umat Muslim, keyakinan akan kedatangan Imam Mahdi bukan hanya tentang antisipasi akan perubahan besar dalam sejarah, tetapi juga tentang harapan dan penghiburan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Kedatangan Imam Mahdi dipandang sebagai tanda bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya sendirian dan bahwa ada kekuatan besar yang akan datang untuk memperbaiki segala keadaan yang buruk. Kesimpulan, meskipun terdapat banyak interpretasi dan mitos seputar Imam Mahdi, penting untuk diingat bahwa perannya dalam Islam memiliki akar yang dalam ajaran agama. Dia diharapkan sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan, kedamaian,
dan kebahagiaan bagi umat manusia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perannya, umat muslim dapat menemukan inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka, sambil tetap berharap akan kedatangan manusia yang mulia ini. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dan mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami dengan baik. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.